Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang saat ini sedang menyaksikan ibadah minggu kita di pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati Tuhan sampai saat ini. Untuk itu mari saat ini pun kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Lewat pujian penyembahan kita mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur kepadamu karena hari-hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh datang mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami percaya semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu mari saat ini Tuhan, Engkau sertai ibadah kami Tuhan. Engkau yang berhadirat dalam setiap ibadah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tetap sama terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berjalanlah bersama kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita membuka hati kita untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih untuk kesetiaan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam
kelak. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Kaulah Tuhan, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Oh, terima kasih. Haleluya Yesus. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi saudara yang di rumah, angkat tanganmu. Yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti sepanjang hidup kami. Haleluya. Untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku, Kau Allahku yang setia. Haleluya, kami percaya Engkau Allah yang masih setia dengan kami, jemaat-Mu. Mari saudara, saat ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu nyanyian. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Katakan, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin.
ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi katakan, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, hari lepas hari, bertambah-tambah. Katakan, ku jatuh cinta padanya. Ku cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, Yesus indah dan indah, amin. semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta, tu cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta, sekali lagi katakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Haleluya, amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Diberikan sorak-sorai bagimu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Mari saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami boleh mengerti setiap firman-Mu Tuhan, mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Mari saudara, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi dari awal katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan setiap kami, Tuhan. Mari sama-sama serukan, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami mari saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu dengan iman, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Tak dapat kami berjalan sendiri, Tuhan. Haleluya. Oh, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini pun Engkau selalu memberkati kami, memberkati umat-Mu, khususnya jemaat yang ada di rumah-rumah. Engkau berkati dengan firman-Mu sehingga semuanya boleh menjadi sesuatu di dalam kehidupan mereka. Berkati semua yang dapat menangkap, yang menerima firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus berkarya agar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang baik yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih, kami percaya dan serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat 12.
Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya Nah. terhadap yang jahat jadi jaga lidah terhadap yang jahat, terus dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. bibir terhadap ucapan yang menipu. Terus Ia harus menjauhi yang jahat malah menjauhi yang jahat, kelakuan yang benar, terus dan melakukan yang baik. ya Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. ya Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar ya dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. ya Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. ya. Puji Tuhan. Jadi Alkitab tadi yang kita baca bersama surah 1 Petrus 3, siapa yang mau melihat hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik artinya hari-hari yang memberkati hidup kita. Syaratnya tadi, yang pertama jaga lidahmu. Nah, jaga lidahmu terhadap yang jahat, bibir terhadap ucapan yang menipu, kemudian menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian, dan harus mendapatkan. Itu. Kalau mau melihat hari-hari yang baik. Karena itu saya pikir, apa ya tema yang paling tepat untuk firman Tuhan minggu ini? Maka saya memberikan kepada temanya adalah hari-hari yang baik, melihat hari-hari yang baik. Ya, tentu kalau saya tanya saudara mau melihat hari-hari yang baik, semua kita akan jawab iya mau. Siapa yang mau lihat hari yang tidak baik, tidak jadi berkat dalam hidupnya? Tentu tidak. Semua kita ingin hari-hari yang baik yang kita alami dalam hidup ini. Karena itu yang pertama kata Alkitab tadi, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Bibir yang mengucapkan tipu, kata-kata. Jadi antara lidah, bibir, kata-kata, mulut itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itu satu kesatuan, sejajar. Penggunaannya mulut, ya tentu bisa omong karena lidah. Ya, jadi lidah, jagalah lidahmu. Ini yang pertama, jaga lidah. Ya, apa kita bisa menjaga lidah kita? Ini sulit, ya tetapi tidak sulit kalau kita mau belajar apa kata Tuhan dan bagaimana caranya. Karena Amsal mengatakan hidup dan mati itu dikuasai lidah. Itu sebabnya dikatakan jaga lidahmu kalau mau melihara baik. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tolong dibaca Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, hidup dan mati kita ada di dalam kuasanya lidah. Ya. Terus Siapa suka menggemakannya ya, akan memakan buahnya. jadi siapa yang suka menggemakkan, itu buahnya akan menjadi hasil daripada apa yang dia nikmati. Jadi kita mesti berhati-hati dengan lidah, menjaga. Bisa menjaga lidah sulit, tapi ya Alkitab mengajarkan kita bagaimana caranya supaya lidah kita tidak sampai melakukan yang jahat. Di dalam Yakobus 3 di situ dikatakan ada dosa karena lidah. Dosa karena lidah.
Nah, di sini diterangkan bahwa tidak ada orang bisa mengekang, ya. Dan orang yang sempurna dengan kata-kata itu ya adalah orang yang tidak salah lagi dengan perkataan. Kita semua bersalah di dalam banyak hal, termasuk kata-kata. Ya, coba baca Yakobus 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, Ya, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. wah, tidak gampang. Jadi guru itu tidak segampang yang kita mikir. Guru yang mengajar Alkitab, mengajar firman Tuhan. Maka kita ini harus berjaga-jaga, jangan sampai kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, silakan. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, karena kita guru yang mengajar tahu. Ya, kalau kita benar upahnya juga 2 kali. Kalau tidak benar juga upahnya juga 2 kali. Ya. Terus Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. ya, Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang itu sempurna. adalah orang sempurna. Jadi kesempurnaan itu dikaitkan dengan kata-kata, ucapan lidah kita. Terus, Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. ya, terus, Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. ya, Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. ya, Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ya. namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Kapal yang sangat besar itu dikendalikan hanya kemudi kecil. Dibandingkan bodinya kapal yang besar itu, ya, kemudinya terlalu kecil. Tapi kemudi ini bisa mengendalikan kapal besar itu belok ke kiri, ya, ke kanan, ke utara, ya. Terus, Menurut kehendak jurumudi, ya, demikian juga lidah. nah, Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ya, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. lidah itu anggota kecil di dalam tubuh kita, tapi bisa membuat perkara yang besar seperti api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Terus, Lihatlah, betapapun kecilnya api, ya, ia dapat membakar hutan yang besar. dia bisa bakar hutan yang besar. Betapa kecilnya api. So, itu Tuhan bilang, hati-hati dengan lidahmu kalau mau melihat hari-hari yang baik. Jangan lidah yang berbuat jahat, jangan lidah yang menipu. Terus, Lidah pun adalah api. lidah itu sama seperti api, ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan Nah, dunia yang jahat, dunia kejahatan. Terus, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita ya, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh ya, dan menyalakan roda kehidupan kita. ya. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sampai di sini dulu. Jadi tadi dikatakan ayat 5, lidah itu walaupun anggota paling kecil, tapi bisa membuat hutan besar terbakar. Coba kita baca Ayub 20 ayat 12. Jadi dunia kejahatan itu bisa dari lidah yang kecil yang kita bisa buat. Ya, silakan. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, Ya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. nah, itu bisa disembunyikan banyak kejahatan di bawah lidah. Itu sebabnya pesan Petrus kepada kita, ya, jaga lidahmu terhadap yang jahat,
Kalau kamu ingin melihat hari-hari yang baik, saya percaya kita semua mau melihat hari-hari yang baik, hari yang penuh berkat, hari yang sangat membahagiakan. Ya, karena itu Tuhan mengatakan jagalah lidahmu. Jangan lidah kita melakukan yang jahat seperti yang tadi kita baca di Ayub, bisa menyembunyikan di bawah lidah. Nah, akhirnya lidah itu seperti api yang bisa membakar hutan, walaupun api kecil, api dari korek api itu bisa membakar hutan yang sangat besar. Yakobus tadi mengatakan tidak seorang pun bisa membuat jinak, mengendalikan lidahnya, menjinakkan. Ya, tidak seorang pun. Tapi saya bersyukur dan saya percaya ketika kita lahir baru, kita bertobat, kita berubah, maka Roh Kudus menguasai hidup kita. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang mengendalikan lidah kita, sehingga lidah kita bisa menyembah Allah di dalam bahasa lidah itu, bahasa glosolalia. Roh Kudus yang mengendalikan. Kita tidak bisa. Selama kita berikan lidah kita kepada Roh Kudus untuk dikuasai, maka lidah kita terkendali. Hidup kita yang penuh Roh Kudus bisa mengekang, mengendalikan, diberi kemampuan untuk bisa menjaga lidah kita. Oh, ini tidak baik untuk disebutkan. Oh, ini tidak baik untuk diutarakan. Oh, ini tidak bagus. Kita tidak mau buat itu. Itulah sebabnya kalau kita salah omong, salah bicara, kan tiba-tiba rasa tidak enak di hati. Ada rasa duka, rasa menyesal. Kok saya bicara seperti itu ya? Nah, itu Roh Kudus yang berduka. Itu tanda bahwa kita sudah salah omong. Saya begitu, kalau sudah salah bicara, terus ada rasa tidak enak, itu Roh Kudus mengingatkan, tadi keliru kamu bicara, salah kamu bicara. Minta ampun Tuhan, aku cabut perkataanku. Ya. Jadi jagalah lidah kita. Memang lidah itu kadang-kadang terlalu tajam seperti pedang itu. Ya. Ada orang lancang mulutnya, kata Amsal, seperti tikaman pedang. Ya, lancang mulutnya seperti tikaman pedang itu. Kita baca dulu Mazmur 64 ayat 4. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, Ya, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. ya itu kasih tajam, diasah seperti pedang. Terus Yang membidikan kata yang pahit seperti panah, ya, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. itu lidah bisa menembak orang yang tulus hatinya. Ya. Sekarang Mazmur 140 ayat yang keempat. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Ya, Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. ya. Amsal pasal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya Lancang mulutnya. seperti tikaman pedang. Nah, itu seperti tikaman pedang. Orang susah untuk mengendalikan kecuali kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, itu yang menjadi kendali kita, hidup kita, lidah kita, kata-kata kita. Sebab setiap kata-kata yang sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman.
Makanya Petrus ingatkan kita beberapa hal. Antara lain, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Kalau kamu ingin melihat hari-hari esok yang baik. Hari besok yang baik bukan hanya kita, tetapi juga anak cucu kita mengalami hari esok yang baik. Karena kita mulai dari hidup kita ini sebagai orang tua, kita menjaga lidah. Jangan sampai lidah yang jahat. Jangan sampai di bawah lidah kita menyimpan banyak hal yang jahat, kata firman Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjaga supaya kita tidak salah, kita tidak salah ucap, tidak salah kata-kata? Bagaimana kita menjaga lidah kita? Saya ingat satu ayat di dalam Mazmur mengatakan, Tuhan awasilah mulutku, setiap hari kata-kataku Tuhan awasi. Coba kalau saudara di rumah, dalam rumah tangga, coba kalau suami istri bertengkar, harapan saya tidak. Tapi kalau sudah bertengkar, apa kata suami? Apa kata istri? Tahu begitu kita tidak kawin sama kamu, pasangan hidupnya marah juga, jadi cerai saja. Nah, ini kata-kata yang tidak mau melihat hari yang baik. Anaknya nakal, dikata-kata anaknya, memang kamu itu memang betul-betul nggak tahu mau jadi apa ini. Yeah. Jadi segala macam omongan keluar kalau orang hatinya sudah tidak terkendali, hidupnya tidak dikendalikan Roh Kudus. Bertengkar, segala macam bahasa, segala macam kata-kata, segala macam hal-hal yang tidak benar, itu sudah keluar dari mulut, baik suami maupun istri. Jadi anak yang nakal bukannya diberitahu baik-baik, diajari firman Tuhan baik-baik, malah anak ini kamu ini memang, kali anaknya di monyet kamu ini itu mau jadi apa? Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata kita, lidah kita. Kalau mau melihat hari-hari yang baik, jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Pergunakan kata yang bisa membangun hubungan yang baik. Saya selalu ingat, saya tidak pernah lupa itu satu ayat dalam Mazmur 141, tolong dibaca. Ayat yang ketiga, Mazmur dari Daud. Daud berkata, jagalah, awasilah mulutku Tuhan. Ini doanya Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan. Awasilah mulutku ya Allah. Berjagalah pada pintu bibirku. Berjagalah pada pintu bibir. Ya, kita sulit mengawasi mulut kita. Kita sulit untuk mengekang lidah kita. Tetapi kita bisa mohon seperti Daud, Mazmur Daud berkata, awasilah mulutku. Berjagalah pada pintu bibirku, supaya aku tidak salah omong. Setiap pagi saudara membakar ukupan, penyembahan, doa, pujian pada Tuhan. Saudara kita bisa berdoa, Tuhan awasi mulutku hari ini. Berjaga pada pintu bibirku, supaya yang keluar adalah pujian kepada Allah. Yang ada keluar dari mulut saya adalah berkat untuk seisi rumahku. Karena surat Petrus tadi mengatakan, kita dipanggil bukan untuk mengutuk, tapi untuk memberkati. Coba tolong dibaca 1 Petrus 3 tadi. Ayat 8 silakan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, Ya, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, ya, penyayang dan rendah hati, ya,
dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. atau caci maki dengan Ya, caci maki. terus Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, kita harus memberkati. Terus karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. nah, kalau kita memberkati, maka berkat itu kembali kepada kita. Jadi kita mesti hati-hati dengan lidah ini. Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kalau kamu pergi ke rumah-rumah di desa-desa di mana-mana kamu ada, diterima, ucapkan salam, shalom, memberkati, salam damai. Nah, kalau berkatmu layak diterima di rumah itu, ya akan tinggal di situ, tinggal di sana. Tapi kalau ucapan berkatmu itu tidak memberkati mereka, tidak layak terima itu, berkat itu kembali kepada kamu. Jadi kalau kita mengutuki orang lain, terus kutuk itu mereka tidak mau terima, tidak diterima oleh mereka, ya kutuk itu kembali kepada kita. Kita dipanggil bukan mengutuk, tapi memberkati. Ini lidah-lidah yang baik. Nah, kalau kita mau lihat hari-hari yang baik, jangan mengutuk, tapi memberkati. Saya ingat cerita tentang Bileam. Bileam diminta oleh Raja Balak supaya Bileam pergi mengutuk bangsa Israel dengan upah yang sangat mahal, dengan upah yang sangat banyak. Bileam hatinya sudah, waduh, kapan lagi saya dapat upah banyak sekali ini? Kapan saya bisa beroleh upah seperti ini? Aduh, tapi dia bilang sama Raja Balak, tunggu ya, saya tanya sama Tuhan dulu. Artinya saya mau doa dulu ya, apa Tuhan izinkan saya pergi tidak mengutuki bangsa itu? Ya, oke. Bileam datang sama Tuhan bilang, kamu tidak boleh mengutuki bangsa itu yang kuberkati. Jadi dia balik, kamu Raja Balak, aku tidak boleh katanya mengutuki bangsa itu. Raja Balak tambah upahnya, tambah. Waduh, hatinya goyah. Dia bilang, tunggu tanya Tuhan lagi. Sebetulnya cukup satu kali tanya Tuhan. Tuhan tidak kasih pergi mengutuki, jangan. Tapi karena tambah banyak upahnya, dia bilang tanya Tuhan dulu lagi ya. Sekarang tanya Tuhan, Tuhan bolehkah aku pergi? Tuhan bilang pergi saja. Tapi kamu harus omong apa yang saya katakan, suruh katakan. Jadi Bileam pergi. Tapi Tuhan bilang, awas, kamu hanya bisa mengucap berkat, tidak boleh kutuk. Dan akhirnya dari mulutnya Bileam itu yang keluar adalah berkat. Saya tahu bangsa Israel, keturunan dari Abraham, darah daging itu bangsa yang dijanjikan bahwa kamu adalah bangsa yang kuberkati. Setiap orang yang memberkati kamu akan kuberkati, kata Tuhan kepada Abraham. Kalau saudara mau diberkati, saudara memberkati bangsa Israel ini. Tuhan senang. Ya. Itu janji Tuhan pada Abraham. Setiap orang yang memberkati kamu akan kuberkati. Tidak boleh dikutuk. Ya, itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Coba kita baca. Ya. Jadi ketika Bileam mau diminta untuk pergi mengutuk, oh Tuhan tidak
tidak membenarkan. Tidak boleh. Tidak boleh mengutuk orang yang kuberkati. Ya. Itu ada di Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ayat 2 dulu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, jadi kalau saudara dan saya memberkati Israel, berdoa bagi Israel, bangsa yang diberkati Tuhan, sekalipun mereka bangsa yang tegar tengkok, bangsa yang kepala batu, bangsa yang tidak taat, bangsa yang tegar hatinya. Ya. Kalau kita memberkati, Tuhan memberkati kita. Itu janji Tuhan. Nah, sekarang Bileam dengan upah yang banyak mau mengutuki. Ya. Kalau dia bicara berkat, dia tidak dapat upah. Kalau dia kutuk, dia dapat upah dari Raja Balak. Tuhan bilang tidak boleh. Apa yang kusuruhkan itu yang ucapkan. Akhirnya mulutnya memberkati bangsa Israel. Setiap kali dia mau mengutuki, yang keluar adalah berkat. Karena Tuhan memberkati. Kalau Tuhan memberkati kita, siapa yang bisa mengambil berkat itu? Tidak bisa. Coba kita baca, ceritanya ada. Karena itu biasakan dari bibir kita, dari lidah kita keluar ucapan-ucapan berkat. Kepada anak cucu kita berkat, kepada pasangan hidup kita berkat. Memberkati, bukan mengutuki. Biasanya orang kalau sudah bertengkar, sudah ribut, sudah apa, sudah emosi, segala macam kata-kata. Ya. Nah, ini yang Tuhan bilang, kalau kamu mau lihat hari-hari baik, kendalikan lidahmu. Ya. Bilangan pasal 22 ayat 6 lebih dahulu. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Datanglah, kutuklah bangsa itu, kata Raja Balak. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Sebab mereka itu lebih kuat. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Terus? Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Ya. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Ya. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, Ya. bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Nah, dia bilang bermalam dulu ya, saya tanya Tuhan dulu. Terus? Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Ya. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, Ya. siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Apakah Tuhan tidak tahu siapa mereka? Apa Tuhan memang tidak tahu? Tahu. Seringkali Tuhan itu cuma tanya, Kain, mana adikmu? Apa Tuhan tidak tahu mana adiknya? Ya. Tuhan juga tahu siapa yang bersama dengan Bileam ini. Tuhan tanya, Bileam siapa itu orang itu? Kita ini di hadapan Tuhan tidak tersembunyi. Tuhan tahu segala sesuatu. Sebelum lidah kita mengucapkan sesuatu, Tuhan sudah tahu apa yang kita mau katakan, apa yang ada di kandung di hati kita. Sebab yang meluap di mulut itu keluarnya dari hati. Karena itu hati kita harus disucikan juga. Karena dari sini keluar kata-kata
dikutuk-kutuk. Nah, hatinya Bileam itu berisi apa? Keinginan, begitu banyak upah. Terlalu banyak keinginan untuk upah itu membuat orang lupa daratan, berbuat dosa, rela melakukan kesalahan hanya karena ada upah uang. Coba kita baca terus. Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Ya, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, ya, dan permukaan bumi tertutup olehnya. ya, banyak sekali itu. Ini bangsa Israel banyak sekali. Keturunan Abraham seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, tidak terhitung. Terus, Karena itu, datanglah, serapahlah mereka bagiku. ya, Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. ya, Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, ya, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, nah, sebab mereka telah diberkati. nah itu pesan Tuhan, jangan pergi ya, sebab bangsa itu telah diberkati. Dia pergi laut sama Raja Balak. Ya, coba ayat 13. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Ya, ayat 15. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Aduh, terus, Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, ya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, ya, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, ya, aku akan mengabulkannya. ya, terus, Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. ya, Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. ya, Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, ya. supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Ini kadang-kadang mulut kita bertentangan dengan hati juga. Walaupun dikatakan hati itu sumbernya kata-kata. Tapi ada ayat di dalam Mazmur 12 ayat 3 kalau tidak salah. Mereka berkata dengan mulut yang manis dan hati yang tidak sama. Bileam sudah pikir-pikir, waduh, menggiurkan ini. Yang datang kepadanya diutus oleh Raja Balak orang-orang yang lebih tinggi daripada yang datang pertama. Upahnya juga lebih banyak. Jadi dia bilang, ya saya harus tanya dulu Tuhan. Saya tidak boleh ini, tidak boleh itu karena Tuhan tidak izinkan. Tapi hatinya ini, hatinya sudah ingin sekali, tapi ditahan-tahan. Ya oke dah, tanya sama Tuhan. Nah, apa kata Tuhan? Lanjut kita dengar. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta Ya. berfirman kepadanya, Ya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang Ya. untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. ya. Tidak boleh kamu sembarang ngomong, harus dari kata-kata saya. Ayat 22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, Ya, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. ya, Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. ya, Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan,
dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Akhirnya Tuhan buka mulutnya keledai. Tuhan sebenarnya tidak suka Bileam akhirnya mau pergi, tapi karena hatinya sudah ingin, ya terus saja. Tuhan juga tidak menahan kalau memang kamu sudah ingin. Tapi Tuhan tidak setuju. Ya, tidak setuju. Makanya keledai itu bicara, buka mulut, buka mulut ngomong sama Bileam. Itu pun Bileam saking kemaruknya sama uang yang banyak itu dia sudah tidak sadar, kok keledai saya ini yang bicara. Tuhan bisa pakai ayam jantan berkokok untuk menyadarkan Petrus yang sudah menyangkalnya 3 kali. Tuhan bisa pakai keledai untuk ingatkan Bileam akan tingkah lakunya. Tuhan bisa pakai manusia untuk menegur kita, menasihati kita, bisa. Tuhan bisa memakai siapa saja yang jadi sarana untuk kebaikan kita. Akhirnya apa? Bileam tidak boleh mengucapkan kutuk. Di sini saya melihat bahwa Tuhan itu sungguh Tuhan yang suka memberkati, bukan mengutuk. Karena itu kata surat Petrus, kamu dipanggil untuk memberkati, bukan mengutuki. Kamu tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Hendaklah kamu mengucapkan berkat. Sebab ketika kita mengucapkan berkat untuk orang, maka berkat itu juga kembali kepada kita. Apalagi kalau berkat itu kita tujukan pada keluarga kita, pada suami kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Ada seorang ibu yang sangat menderita kelakuan suaminya, sangat menderita perlakuan suami yang tidak betul, tidak diberi nafkah hidup. Suaminya mabuk, suaminya minum-minum. Tapi istri ini berdoa memberkati suaminya. Tuhan berkati suami saya. Setiap hari dia ucapkan berkat. Dan satu hari suaminya itu bertobat. Dia mengucapkan berkat. Tadinya tidak bisa keluar dari mulutnya mengucapkan berkat. Yang dia mau ucapkan mengutuki suami ini. Tapi dia tidak mengucapkan kutuk, dia ucapkan berkat. Akhirnya rumah tangganya diberkati, suaminya dipulihkan. Itulah sebabnya Tuhan melalui surat Petrus ini mengingatkan, kalau kamu ingin melihat hari-hari yang baik, maka kamu janganlah sembarangan dengan lidahmu, dengan ucapanmu, dengan mulutmu, dengan bibirmu. Sebab engkau akan memakan buah yang baik dari kata-kata yang keluar dari mulutmu. Tentu saya percaya kita semua ingin hari-hari yang baik, apalagi situasi, kondisi, keadaan seperti ini sekarang. Ya. Saya dengar di kota lain ada kesaksian dari putri saya bahwa ada banyak family yang tadinya itu tidak cocok, ya, selisih paham,
kurang enak satu dengan lain. Justru di masa COVID ini mereka jadi baik. Yang satu masak-masakan, kue-kue, bikin apa, kasihkan sama dia. Yang satu kasih ini. Dulunya tidak cocok, bisa cocok di masa ini. Ya, itu Tuhan mau kita tidak membalas kejahatan, tapi mengucapkan berkat. Tidak balas caci maki, tetapi mengucapkan berkat. Kalau kita mau melihat hari-hari baik, keadaan aman dalam perlindungan Tuhan, mari kita mengeluarkan dari lidah kita ini bukan yang jahat, tetapi yang baik. Ucapan bibir yang tidak menipu. Coba kita baca Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Ya. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Nah, bibirnya manis tapi hatinya bercabang. Bisa toh? Walaupun ada ayat katakan dalam Matius mengatakan apa yang diucapkan keluar dari hati, tetapi ada kalanya orang itu mempunyai hati yang tidak sama dengan lidahnya. Ini lidah yang berbuat jahat, tidak sama. Nah, kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, jangan kita bercabang hati. Ucapkan berkat, ucapkan yang baik, berbicara yang jujur, berbicara yang tulus. Kalau kita salah, ya minta maaf dengan kata-kata saya, minta ampun sama Tuhan. Itu kalau saya salah omong, aduh Tuhan ampuni saya. Saya cabut perkataan saya Tuhan. Ayub itu orang suci, sesuci-sucinya Ayub. Sampai tidak ada tandingannya di negeri di mana Ayub tinggal. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, kau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang sesaleh, sesuci, setakut Ayub kepada Tuhan. Itu Ayub luar biasa, takut pada Tuhan. Tiap hari dia mendirikan mezbah, mohon ampun kalau anaknya sudah bikin pesta-pesta. Iblis bilang begini, ya karena engkau pagari dia dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan segala-galanya. Coba kalau kamu angkat, maka pasti dia mengutuki kamu. Tuhan bilang, silakan, aku angkat, cabut pagarnya itu. Ya, dalam satu hari habis semua. Kamu lihat Ayub, nggak salah toh? Dia, tapi saya bilang karena begini. Coba sekarang langkah 2, tubuhnya, tapi nyawanya tidak. Wow, tubuhnya jadi penuh dengan sakit, dengan borok. Ayub tidak salah dengan kata-kata, tapi sesaleh-salehnya Ayub, akhirnya dia tutup kitab Ayub pasal 42 itu dengan ucapan, aku duduk dalam debu, aku mencabut kata-kataku. Yakobus tadi mengatakan tidak ada orang bisa mengekang lidahnya. Ukuran tidak salah dalam kata-kata adalah ukuran kesempurnaan. Kalau seorang sudah sempurna, maka dia tidak mungkin bersalah dengan kata-kata lagi. Ya.
Atau kita baca ya Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya, Orang itu saleh dan jujur. saleh, jujur lagi, suci. Terus, Ia takut akan Allah wow, takut akan Allah. Terus, dan menjauhi kejahatan. nah udah ada kejahatan padanya, jauh dia dari kejahatan. Terus, Ia mendapat 7 anak laki-laki wah, dan 3 anak perempuan. diberkati dia. Terus, Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, ya, 3.000 ekor unta, Ya. 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat oh, besar. ini orang kaya memang. Terus, Sehingga orang itu adalah yang terkaya terkaya. dari semua orang di sebelah timur. Nah, terus ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya, Ayub menguduskan anak-anaknya. Ya, Ayub ini orang yang takut Tuhan, saleh. Ya, terus Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub. kalau setiap papa, ayah dari setiap rumah tangga bisa berbuat seperti itu. Tiap hari jadi tiang penopang dalam doa untuk keluarganya. Jadi imam, jadi nabi. Nabi itu artinya yang menyampaikan firman kepada keluarganya. Jadi imam yang selalu mempersembahkan korban untuk kepentingan anak cucunya, keluarganya. Terus, Lalu mempersembahkan korban bakaran ya, sebanyak jumlah mereka sekalian. ya, Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam ayat hati. 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya, apakah engkau memperhatikan hambaku apa Ayub? kau lihat hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Kalau Tuhan yang puji, sah. Kalau manusia puji, belum tentu. Tuhan puji Ayub. Iblis, aku angkat pagar, kamu kerjakan. Kita adalah milik Tuhan. Kita telah dibeli dengan harga darah yang mahal. Selama Tuhan tidak izinkan, tidak ada yang bisa korek-korek kita kecuali kita sendiri. Tidak menjaga hidup kita dengan Tuhan. Ini Ayub, tidak sembarangan. Pagar ku angkat, setan mau masuk ke tubuhnya, tidak boleh. Oke lah, nyawanya tidak. Dipagari. Hidup kita dipagari Tuhan. Nah, jangan sampai pagar itu diangkat. Karena itu Tuhan nasihati. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, bibir yang mengucapkan menipu. Yang tadi seperti Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata satu dengan yang lain, dengan mulut yang lain, dengan hati yang lain. Jangan mengucapkan kutuk. Jangan mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kalau engkau ingin lihat hari esok yang baik, masa depan yang baik, jangan berselisih paham suami istri saling mengutuk. Anaknya salah, dikutuk-kutuki anaknya. Nah, betul-betul tidak jadi apa-apa anakmu. Ucapkan berkat. Joni, hari ini papa lihat kamu nakal. Tidak betul. Tapi papa doakan ya, Tuhan memberkati kamu ya, satu hari jadi baik. Seperti itu yang diucapkan kalau mau lihat hari yang baik untuk anak itu. Bukan dikutuk-kutuki. Mau jadi apa kamu ini Joni ya? Nah, ini. Ceritanya singkat, Ayub dikerjakan sama setan, habis, hancur. Satu hari 10 anaknya, bayangkan 10 peti mati di rumahnya.
harta kekayaannya habis. Tapi apa kata Ayub? Ayat 22 dari pasal 1. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, karena dia mengatakan dari Tuhan semuanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Silakan Tuhan. Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku pergi. Terpujilah Tuhan. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat salah dengan kata-katanya. Coba kita baca itu. Ayat 22 tadi, ulangi sekali lagi dibaca. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak menuduh, tidak mengatai Tuhan berbuat yang tidak patut. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Ya. engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, terus. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, Ya. tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau terima yang baik, tidak mau yang buruk? Terus. Dalam kesemuanya itu Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. dengan bibir. Itu awalnya. Tapi kalau kita baca pasal berikutnya, mulai Ayub salah omong, tidak bisa kendalikan lagi lidahnya, tidak bisa lagi kendalikan ucapan bibirnya, kata-katanya. Dia berkeluh kesah, dia mengutuki hari lahirnya. Inilah manusia. Yakobus bilang, siapa yang sudah sempurna dia juga bisa mengekang kata-katanya. Lah Ayub suci tapi belum sempurna. Jadi siapa yang bisa menjaga lidah? Itu sebabnya saudara, tiap hari kita harus bilang, Tuhan, taruhlah penunggu pada mulutku, pada bibirku. Jangan hari ini aku salah omong, Tuhan. Supaya aku melihat hari-hari yang baik. Ayub pasal 34 ayat 35 sampai 37. Ayub berbicara tanpa pengetahuan, Ya. dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Nah, ada orang bicara sia-sia. Tidak ada artinya kamu omong itu. Apa ya? Saya tidak ngerti. Terus. Kiranya Ayub diuji terus-menerus, Ya. karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Ya. Dia menjawab seperti orang jahat. Lidah yang jahat. Terus. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ya. Ia mengepalkan tangan di antara kami, dan banyak bicara terhadap Allah. Banyak bicara menuduh Allah yang tidak-tidak. Padahal ini orang yang suci dipuji Allah. Tapi sesuci-sucinya Ayub, dia bukan orang sempurna. Ayub pasal 35 ayat 16. Maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia. Ya, bicaranya besar tapi sia-sia. Ayub pasal 39 ayat 34 sampai 38. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, Jawabnya Tuhan kepada Ayub. apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Ya. sesungguhnya aku ini terlalu hina. Terlalu hina. Dia mulai menyadari. Kalau kita sudah banyak salah dengan kata-kata, hari ini waktunya kita sadar. Kita akan melihat hari-hari baik. Terus Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? jawab, apa lagi yang bisa kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Ya, Satu kali aku berbicara, satu kali cukup Tuhan. Satu kali yang salah ini kututup. Terus tetapi tidak akan kuulangi. jangan mengulangi yang salah. Terus Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. tidak mau lanjut. Jadi memang manusia
Yakobus 3 mengatakan tidak bisa mengendalikan. Kita menaruh kekang pada kuda sehingga kuda itu bisa dikekang. Kapal punya kemudi yang kecil tapi bisa dibelok ke kiri, ke kanan, utara, selatan. Tapi ini lidah kita kecil, anggota tubuh yang kecil. Siapa bisa menjinakkan? Tuhan menciptakan lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk memberkati orang lain, bukan mengutuki, bukan bersalah dengan kata-kata kepada Tuhan seperti Ayub. Tapi Ayub dasarnya memang orangnya saleh, suci. Saya percaya orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya dalam pengudusan, saleh, dia pasti sadar kalau dia salah dengan kata-kata. Tidak usah tunggu lama-lama, tidak usah tunggu 1 hari. Ketika kita langsung mengeluarkan kata yang salah, terus berduka Roh Kudus. Ya, coba kita baca ya, Ayub pasal 42 ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ya, Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. tanpa pengertian aku bercerita. Seringkali Ayub bicara yang besar-besar itu, berbesar mulut tanpa pengertian. Terus Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku ya. dan yang tidak ku ketahui. Ya, Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. ya, Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. ya, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, ya. tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bayangkan orang yang saleh dipuji Tuhan. Dia bilang, apakah aku dengar engkau dari kata orang saja? Tapi sekarang aku sudah punya pengalaman pribadi. Aku sendiri melihat Tuhan. Setiap orang percaya kepada Kristus, setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen harus punya pengenalan pribadi kepada Tuhan. Harus punya pengalaman yang istimewa dengan Tuhan. Satu waktu Tuhan tanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapa aku? Mereka menjawab, ada yang berkata, oh Nabi Elia, ada yang berkata, oh ini, oh itu. Tuhan tidak puas jawaban itu. Tuhan tanya sama Petrus, menurut kamu siapa aku? Menurut kamu, bukan menurut kata orang. Petrus bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Efesus 4 mengingatkan gereja Tuhan supaya kita punya pengenalan kepada Allah dengan benar, mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kata Efesus 4, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di akhir zaman. Kita ada di akhir zaman, hampir akhir dari akhir zaman, saudara. Dan Tuhan berkata, tanda-tanda kedatanganku yang kedua kali adalah banyaknya penyesatan, dan sekarang ini sangat berbahaya. Banyak penyesatan. Saya mengharapkan jemaat tetap terhimpun, tetap tergembala dengan baik. Walaupun kita tidak ngumpul di gereja, di tempat ibadah. Sebab banyak penyesat. Kita harus punya pengenalan tentang Tuhan yang benar. Ayub mengatakan, sekarang aku melihat Allah itu. Terus dibaca Ayub tadi 42. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Aku cabut perkataanku. Dan dengan menyesal, Ya. aku duduk dalam debu dan abu. Nah, semua kata-kata tuduhan yang salah pada Allah,
geluh kesah tentang lahirnya, mengutuki hari lahirnya. Lebih baik aku tidak lahir di dunia daripada sengsara seperti ini. Menuduh Allah tidak adil. Saya sudah hidup takut sama Tuhan, sudah hidup saleh. Kenapa aku habis, kekayaan saya habis? Setelah itu Ayub mencabut kata-kata memperbaiki, mohon ampun. Alkitab mengatakan Ayub dipulihkan, kekayaannya double. Kalau dulu 7.000 ekor unta, kambing, domba, sekarang jadi 14.000, double. Kalau dulu punya 10 anak, sekarang 10 anaknya kembali, cantik-cantik lagi. Kalau dulu punya istri 1, maka sekarang istrinya juga tetap yang itu 1, nggak tambah. Anaknya total jadi 20, yang 10 itu kan sudah meninggal, tapi istrinya 1. Nggak 2, nggak 3. Ya. Jadi kita melihat Ayub ketika dia mengaku semua salahnya, ucapan bibirnya, lidahnya yang tidak dikendalikan, kata-kata dari hati yang berkeluh kesah, dia cabut, dia perbaiki. Tuhan pulihkan keadaannya, lebih bagus dari keadaan yang dulu. Nah, inilah yang dibilang Petrus. Kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh berkat, berkat yang berkelimpahan, maka kita harus menjaga lidah kita, ucapan bibir kita. Tapi siapakah yang bisa mengendalikan kata-kata, kata Yakobus? Sedangkan lidah kita anggota bagian tubuh yang kecil, tapi bisa memegahkan perkara besar. Ibarat api bisa membakar hutang, api yang kecil. Kita tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Kalau kita mau melihat hasil yang baik, tidak boleh kutuk. Kutuki kamu ya, kamu menipu saya ya, tidak boleh. Ku berkati kamu supaya dengan berkat berkelimpahan satu waktu engkau bisa membayar kembali apa yang kau tipu terhadap saya. Jadi yang Tuhan inginkan memberkati. Bileam tak boleh. Bangsa yang kuberkati kamu tidak boleh kutuk. Ya, tapi upaya yang banyak. Tapi saudara, kitab Yudas mengingatkan kita, celaka orang yang mengikuti jalan Bileam. Oleh karena upah, dia mau pakai lidahnya untuk mengutuki bangsa yang tidak dikutuk oleh Allah. Jadi sungguh lidah itu harus kita gunakan dengan hati-hati. Setiap pagi kalau kita bangun, Tuhan tolong saya supaya lidahku dikendalikan. Taruhlah penunggu pada mulutku, pada bibirku. Tuhan awasilah mulut saya. Jangan kutuki anakmu, jangan kutuki istrimu, jangan kutuki suamimu, jangan kutuki saudara-saudara seiman. Apapun keadaannya, ucapkanlah berkat. Selalu saya di awal khotbah saya selalu katakan, bersama istri saya menyampaikan shalom. Itu ucapan berkat. Puji Tuhan. Saya percaya saudara semua mau lihat hari-hari baik. Jaga lidah, jaga bibir, jaga mulut,
jangan ada perkataan yang salah. Efesus 4 bilang jangan mengucapkan kata sia-sia. Matius bilang setiap kata sia-sia dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Lebih baik kita jadi seperti Ayub. Saya so salah banyak dengan kata-kata, Tuhan aku cabut Tuhan. Tarik kembali, cabut. Mohon ampun, dihapuskan oleh darahnya Yesus Kristus. Dan Tuhan pulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Banyak orang kalau terjepit, dia salah omong. Ya, dalam keadaan putus asa, dia salah bicara. Tuhan tidak ingin kita begitu. Tuhan mau kita dalam situasi apapun, kita berusaha mengendalikan kata-kata kita. Jangan salah bicara. Jangan mengutuki. Jangan berdusta. Ya. Jangan lancang. Jangan kata-kata kita seperti tikaman pedang. Biarlah kita memuji Tuhan. Kita bermazmur. Kita memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Apapun keadaan kita, katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tentangku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tentangku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ketika Ayub dalam keadaan terpuruk, yang keluar dari mulutnya keluh kesah. Kitab Ayub menceritakan 2 pasal di awal. Ayub luar biasa. Tidak ada salah kata-katanya. Tidak ada tuduhan kepada Allah berlaku tidak adil. Tapi pasal-pasal berikutnya, Ayub berbuat salah sampai dia besar mulut, tidak punya pengertian, sampai dia menuduh Allah itu berbuat kurang patut. Inilah manusia yang tidak bisa kendalikan lidahnya. Tapi setelah dia sadar dia sudah salah banyak dengan Allah, dia cabut perkataannya, dia duduk dalam debu, dia perbaiki. Sekarang aku mengenal Allah lebih dari dulu. Allah
tinggal memulihkan Ayub. Masa depannya jadi lebih baik. Berkatnya 2 kali. Anaknya dikembalikan, lahir daripada istrinya anak-anak yang baru. Kekayaannya 2 kali. Kalau saudara dan saya ingin melihat hari-hari yang baik, mari kita cabut perkataan kita yang salah. Perkataan yang salah kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada siapa saja. Cabut. Ucapkan berkat, jangan kutuk. Engkau akan melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh berkat. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidup, kita tidak bebas. selalu berkata Kita hidup dikatakan new normal, tapi tidak normal. Yesus baik dalam segala hal. Tapi terpujilah Tuhan, Terjadi tetap ku bersama. sampai hari ini, setiap hari kita bisa hidup. Setiap hari kita bangun dengan kesehatan, bersyukur kepada Tuhan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Mari kita mau angkat tangan kita menyembah Tuhan. Oh, saudara di rumah-rumah, saudara bangkit menyembah Tuhan, angkat tangan. Angkat. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Ramaya Ramasaka, Ramaya Ramasaka, Ku sembah oh Ramaya Ramasaka, Ramaya, oh Ramaya Ramasaka, Ramaya Ramasaka. Ku sembah Kau, haleluya. Selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, Ramasaka, Ramaya, oh Ramaya Ramasaka, Ramaya, Ramaya Ramasaka. Cabut kata-kata yang salah. Kesempatan ini banyak kali kita salah omong, cabut sekarang. Cabut kata-kata yang tidak benar terhadap anak-anak kita, terhadap istri, terhadap suami, terhadap siapapun, bahkan terhadap Tuhan. Keluh kesah, kapan ya Tuhan masa sulit ini lewat? Mari kita belajar ketika bangun pagi, masih hidup saya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah berdamai dengan Tuhan. Kalau kami salah bicara, kami cabut, kami mohon ampun.
biar darah Kristus menyucikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati kota kami, agar kota kami sehat. Tuhan Yesus memberkati provinsi kami. Tuhan Yesus memberkati pejabat-pejabat yang ada di kota kami, di provinsi ini. Tuhan Yesus memberkati pemerintah negara Indonesia, biar Indonesia sehat. Tuhan Yesus memberkati bangsa-bangsa, agar semua bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Terima kasih. Berkati semua anak cucu kami, keluarga kami. Berkati gereja kami. Berkati gembala kami. Berkati pelayan-pelayan ada. Berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pasti selalu memberkati kita. Kita akan ketemu lagi pada tanggal 30 Juli. Itu hari di mana kita belajar dari kitab Ulangan, pendalaman Alkitab. Ya, pada jam 18 sore kita siapkan hati dan pikiran dan waktu kita untuk beribadah. Ya. Dan kemudian pada tanggal 2 Agustus kita akan makan perjamuan suci. Ya, jadi akan diatur seperti biasa. Kalau saudara bisa mengadakan sendiri, silakan. Kalau tidak, sudah boleh datang mengambil di tempat ibadah kita di gereja. Kita akan awali bulan Agustus nanti dengan ibadah disertai perjamuan kudus. Ya, tanggal 2 Agustus. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah. Saya harap saudara tidak duduk saja, walaupun saya tidak lihat. Kalau di gedung gereja kita, saya bisa lihat yang mana tidak bangkit berdiri. Tapi saya percaya saudara semua mau berdiri mengakhiri ibadah. Mari kita akan menyanyikan lagu Aku Memuji Kebesaran-Mu Tuhan. Berdoa bagi yang berulang tahun pada tanggal 23 Juli. Itulah Dr. Misha Ansu, Dr. Mei, yang pada tanggal 23 Juli mengalami pertambahan usia. Dan lagi pula yang lain yang tidak saya bisa sebutkan. Kalau ada, kita akan doakan supaya Tuhan memberkati hidup mereka, dimanfaatkan dengan baik. Mari. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang mengalami hidup dalam kemurahan pertambahan usia, antara lain Dr. Mei yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun usia lagi pada tanggal 23 Juli. Biarlah kiranya Tuhan bertambah-tambah kasih karunia-Mu sehingga ia boleh memberkati keluarganya, bahkan memberkati sesamanya,
Bahkan dalam tugasnya sebagai petugas medis, Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi, sehingga dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh keluarganya. Bahkan seluruh saudara kami, jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami percaya hari-hari ini, kami sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kami, untuk menjaga hati kami, menjaga hidup kami, menjaga kata-kata kami, menjaga perilaku kami. Roh Kudus kendalikan hidup kami, biar kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua, dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita pada siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali pada kali kedua, kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan kita boleh menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab.